Siapa yang peduli tentang itu? Saksikan saja keseruannya. Tiga sekte besar tidak akan menyerah pada siapapun. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan Paviliun Sabat Surgawi dan Istana Roh Malam. Orang yang memimpin kelompok Istana Roh Malam tampaknya adalah putri dari Ketua Istana Kedua, Mu Yansui. Dia sudah menjadi Saint Martial kelas medial. Siapakah orang dari Paviliun Sabat Surgawi? Apakah ada di antara kalian yang tahu? Saya tidak mengenalinya. Dia seharusnya baru saja meninggalkan sekte itu baru-baru ini. Dia mungkin di sini untuk menghadiri pelelangan. Suara diskusi di antara kerumunan semakin nyaring, itu sangat hidup. Semua orang bersemangat. Mu Yansui mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Chen dan sebuah suara merdu berkata, apakah teman ini bersedia tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu? Saya benar-benar tidak ingin berkelahi. Xiao Chen tersenyum, tapi dia tidak menarik auranya. Dia mengejek, mengapa saya harus tinggal di sini? Menunggu kematian. Jika Anda ingin saya tetap tinggal, tunjukkan kepada saya apa yang dapat Anda lakukan. Mu Yansui sedikit tersipu, dia tidak menyangka Xiao Chen bersikap tidak sopan. Dia berteriak dengan dingin, kalau begitu, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Puci. Tepat setelah Mu Yansui berbicara, keempat orang itu mengirimkan untaian pedang Qi. Mereka merobek udara dan terbang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen melihat pedang Qi yang terbang ke arahnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun setiap pedang Qi memiliki banyak momentum, namun tidak tajam. Jika dibandingkan dengan dua lelaki tua di kapal dagang, mereka jauh lebih lemah. Xiao Chen menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan mengacungkannya, kakinya tetap di tempatnya. Xiao Chen memamerkan seni memahat tubuh naga dan harimau hingga puncaknya. Ketika pedang Qi mengenai telapak tangannya, ia mengeluarkan suara logam yang jelas. Setiap pedang Qi dinetralkan langsung oleh tubuh fisik Xiao Chen. Mereka berempat terkejut, mereka tidak menyangka tubuh fisik Xiao Chen begitu kuat. Mereka dengan cepat menyerah dalam menggunakan serangan pedang Qi dan melepaskan cahaya pedang dari pedang mereka saat mereka melompat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tahu bahwa keempat orang ini tidak berniat membunuhnya, mereka hanya ingin menundanya sampai para ahli klan Qi tiba. Saya tidak bisa terus menyembunyikan kekuatan saya. Saya harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Kalau tidak, saat ahli klan Qi tiba, aku akan mendapat masalah. Meskipun mudah bagi saya untuk pergi, akan sulit bagi Liu Suifeng untuk melakukannya. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan lunar shadow saber muncul di tangan kirinya entah dari mana. Tangan kanan Xiao Chen berhenti di gagang pedang dan cahaya tajam melintas di matanya. Keadaan Guntur bergabung ke dalam pedang, dan dalam waktu singkat, kondisi Guntur dan auranya meningkat ke puncaknya. Saat itu juga, awan gelap bergejolak di langit di atas paviliun Liu Sang. Guntur bergemuruh saat kekuatan Guntur terbentuk seketika. Teknik pedang Guntur bergegas, menggambar pedang. Xiao Chen berteriak, dan sepenuhnya menampilkan keadaan Guntur. Gemuruh Guntur yang keras terdengar di langit, dan pada saat berikutnya, semua orang sepertinya telah melihat sambaran petir melompat keluar dari sarung pedang. Bang! Tiga orang di depan merasa terpesona. Energi mengerikan melayang ketika mereka segera melemparkan diri mereka ke belakang. Ada listrik yang mengamuk di meridian mereka, menghentikan mereka melakukan teknik pedang apapun. Xiao Chen dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya. Kemudian, dia meletakkan pedangnya di leher orang di belakangnya. Orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi, cahaya pedang terang di pedangnya berhenti di atas kepala Xiao Chen. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Xiao Chen dengan cepat menarik pedangnya sambil tersenyum. Kemudian, dia melangkah maju dan membenturkan telapak tangannya ke dada orang tersebut, membuatnya terlempar dengan suara keras. Tanpa ada yang menghalangi jalannya, Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan berubah menjadi kilatan cahaya ungu saat dia menuju lubang di lantai 4. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Dari saat Xiao Chen memanggil lunar shadow saber hingga dia bergerak, itu hanya dalam sekejap mata. Situasi segera berubah. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Seseorang di bawah berseru, apa yang terjadi? Apakah orang-orang Istana Roh Malam benar-benar lemah? Mu Yansui melakukan yang terbaik untuk menekan esens yang disebabkan oleh petir yang meledak di tubuhnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah menjadi marah.
Dia berteriak dan bergerak cepat. Tidak diketahui teknik gerakan apa yang dia gunakan. Dalam waktu singkat, kecepatannya meningkat secara eksplosif, menghalangi jalan Xiao Chen. Mu Yansui memandang Xiao Chen dan berkata dengan dingin, "Kecepatanmu sangat cepat, tapi tidak ada yang lebih cepat dariku." Cahaya pedang menyala saat menembus ke arah Xiao Chen. Dia dengan cepat menghindar dan kemudian berputar sebelum mendorong dirinya dari dinding. Ketika dia berbalik, dia meretas pedangnya di Mu Yansui. Sial, pedang itu berbenturan dengan pedang, mengeluarkan cincin logam, bergema di seluruh aula. Saat senjata mereka bertemu, mereka berpisah. Mereka sangat cepat, orang hanya bisa melihat bayangan di udara. Dua sosok terang bergerak di udara, satu ungu dan satu hitam, saling bertukar pukulan terus-menerus. Kedua teknik gerakan mereka sangat indah. Mereka terbang mengitari bagian atas lantai 3, menggunakan dinding untuk memberi mereka pembelian. Mereka sama sekali tidak mendarat di tanah, seolah-olah mereka benar-benar terbang. Keduanya saling bertukar pukulan tanpa henti, kecepatan mereka sangat mirip, mereka benar-benar sampai pada hasil imbang. Namun, hasil imbang bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Chen. Semakin lama dia melakukan hal ini, semakin banyak kerugian yang dia alami. Sejak Azure Dragon Cloud Soaring Art miliknya mencapai kesempurnaan kecil, Xiao Chen belum pernah bertemu siapapun yang bisa menandinginya dalam hal kecepatan dalam generasi yang sama. Mu Yansui harus menggunakan teknik gerakan peringkat bumi puncak. Lebih jauh lagi, dia kemungkinan besar mempraktikkannya dengan kesempurnaan luar biasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bergerak secepat ini. Hu Qi. Xiao Chen meningkatkan kecepatannya ke puncaknya dan berubah menjadi naga banjir ungu, mengaum dengan keras di udara. Namun, dia masih belum bisa melepaskan diri dari Mu Yansui. Sosok hitam itu seperti bayangannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskannya. Aneh, kenapa mirip sekali dengan formula karakter lengket Battle Sage Origin? Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Xiao Chen pernah mengalami situasi seperti itu di tangan Leng Liusu di masa lalu. Jika Anda cepat, dia akan lebih cepat dari Anda. Saat Anda melambat, kecepatannya akan berkurang secara perlahan. Itu bukan karena kamu tiba-tiba menurunkan kecepatanmu tetapi karena kamu berhasil melepaskannya. Saya harus memikirkan sesuatu. Karena saya tidak bisa mengalahkannya dengan cepat, saya harus mencari sudut lain. Xiao Chen berteriak ketika dia menemukan kesempatan. Dia melakukan jungkir balik di udara dan menginjak atap lantai 3. Sebuah lubang besar segera muncul di langit-langit kayu. Xiao Chen mengirimkan energi dengan tangannya, dan dia dengan gesit melarikan diri melalui lubang, muncul di lantai 4 paviliun Liusang. Api dahsyat membakar mata kanan Xiao Chen, dan bola api ungu besar meledak dari dasar lubang di bawahnya. Mu Yansui, yang mengikuti dengan ketat, terkejut saat melihat bola api ungu yang melonjak itu. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Bang! Bang! Nyala api tidak kehilangan kekuatannya karena dengan mudah membakar lantai-lantai 2, menuju ke lantai pertama. Pelanggan di lantai pertama semuanya ketakutan. Xiao Chen untuk sementara waktu melarikan diri dari Mu Yansui. Sekilas, dia menemukan Liu Suifeng. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan Chu Chaoyun, berdiri di samping Liu Suifeng sambil tersenyum. Chu Chaoyun tersenyum dan mendorong Liu Suifeng dengan telapak tangannya, biarkan aku mengirimmu pergi. Sebuah kekuatan lembut yang sangat besar menghantam Liu Suifeng, dan dia terbang keluar jendela. Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk berpikir, dia hanya bisa mengikuti Liu Suifeng. Saat mereka pergi, dia melirik Chu Chaoyun dengan curiga, dia tidak tahu mengapa Chu Chaoyun membantunya. Keduanya mendarat di jalan. Liu Suifeng bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali? Xiao Chen juga merasakan sakit kepala yang semakin bertambah. Saat ini, dia tidak punya ide, dia tidak yakin kemana dia harus pergi. Jika dia sendirian, dia akan baik-baik saja. Dia cukup mengubah identitasnya dan bersembunyi selama beberapa hari. Setelah Xiao Chen berpikir sejenak, dia berkata, apakah paviliun pedang surgawi tidak memiliki pengaruh apapun di kota Xie? Sebagai salah satu dari 3 sekte besar, Xiao Chen tidak percaya mereka akan takut pada klan bangsawan. Keduanya hanya berada pada skala kekuatan yang berbeda. Jika mereka bertarung, dalam hal kekuatan tempur,
bahkan 10 klan Si tidak akan cukup untuk mengalahkan Paviliun Sahabat Surgawi. Dengan kekuatan mentah Paviliun Sahabat Surgawi, mereka akan mampu mengalahkan klan Si dengan mudah. Liu Suifeng tersenyum pahit, kami benar-benar tidak memiliki pengaruh apapun di kota Xie. Istana kerajaan memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap 3 ibu kota provinsi. Sangat sulit bagi 3 sekte besar untuk menyusup ke dalamnya. Di dalam ibu kota provinsi, selain kekuatan terkuat, penguasa kota, 3 klan bangsawan memiliki kekuatan terbesar. Oleh karena itu, kami saat ini tidak dalam posisi yang baik. Xiao Chen memperhatikan bahwa Si Feng, yang pingsan di jalan, sudah bangun dan menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sebenarnya, dengan status mereka sebagai murid inti Paviliun Sahabat Surgawi, klan Si tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Meski begitu, mereka tidak bisa menghindari permintaan maaf dan menderita kerugian. Xiao Chen berkata, sudahlah, ayo tinggalkan kota sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lelang akan dimulai dalam 3 hari, kami akan kembali lagi nanti. Liu Suifeng mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Untuk sementara, tidak ada solusi yang lebih baik. Dong, dong, dong. Saat mereka berdua bersiap untuk pergi, suara kuda yang berlari kencang terdengar dari jalan besar. Sekelompok budidaya klan Si melaju dengan agresif. Xiao Chen berhenti dan sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa klan Si luar biasa cepat. Tidak heran Si Feng berani menjadi begitu biadab di kota Xie. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah kultivator ketat memimpin kelompok itu turun dari kudanya. Dia memasang ekspresi muram saat dia melihat mereka. Dia perlahan maju ke depan dan menunjukkan tubuh fisik yang kuat saat dia berjalan ke depan. Ada tatapan tajam di matanya. Hanya berdasarkan auranya, orang dapat mengatakan bahwa budidayanya tidak rendah. Orang-orang tua itu berkata kepada mereka berdua, siapakah di antara kalian berdua yang melukai tuan muda klan saya? Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Seorang kultivator muda dari klan Si menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, tetua keempat, dia adalah orang di sebelah kanan. Banyak orang di paviliun Liu Sang melihatnya. Selanjutnya, dia mengambil langkah pertama. Sebuah cahaya terang muncul di mata tetua keempat klan Si. Dia mengarahkan pedang tajamnya yang berharga ke arah Xiao Chen dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah orang-orang di paviliun pedang surgawi menindas orang-orang dari klan Si-ku? Tidak kusangka kamu berani menjadi begitu biadab di kota Xie. Saya akan mengizinkan Anda menjelaskan diri Anda dalam 1 kalimat. Jika kamu tidak bisa, aku akan menggantikan gurumu untuk mendisiplinkanmu. Liu Suifeng dengan cepat berkata, senior, kami tidak memiliki niat untuk melukai tuan muda klan Si. Dia mencoba mempermalukan kita terlebih dahulu. Kami hanya... Xiao Chen mengangkat tangannya dan menghentikan Liu Suifeng untuk berbicara lebih jauh. Tatapannya setenang air. Dia menatap lelaki tua itu tanpa rasa takut dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Keahliannya tidak setara, tidak banyak yang bisa dikatakan. Orang-orang klan Si jelas-jelas bersikap tidak masuk akal. Jika mereka benar-benar masuk akal, mereka akan memperjelasnya dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong. Mengenai apa yang disebut penjelasan, Xiao Chen merasa itu hanya lelucon. Mereka jelas tidak bersalah. Pada akhirnya, mereka bahkan membuatnya tampak seperti korban, meminta penjelasan dari Xiao Chen dan Liu Suifeng. Jika keduanya tidak mampu memberikan penjelasan yang tepat, maka mereka akan mengambil tindakan. Ini hanyalah logika perampok, sama sekali tidak manusiawi, tidak ada akal sehat. Namun, Xiao Chen sudah belajar untuk tidak menaruh harapan apapun untuk bisa menggunakan akal sehat untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Kehidupan manusia ibarat semut di dunianya, yang kepalan tangannya lebih besar itulah yang benar. Pada saat ini, klan Si memiliki tinju yang lebih besar, oleh karena itu, mereka berada di pihak kanan. Para pembudidaya berpengalaman di sekitar mereka berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang membela Xiao Chen dan Liu Suifeng. Ini adalah contoh klasik dari dunia ini. Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat tenang saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, saya melukai Si Feng. Jika Anda ingin menyerang maka silakan saja. Selama kamu tidak takut mengundang bencana ke klan Si-mu, datanglah dan bertarunglah. Sangat mudah untuk hidup di dunia ini.
Namun, tidak banyak orang yang mampu hidup bermartabat. Xiao Chen selalu berpendapat bahwa kecemerlangan seorang kultivator tidak harus diungkapkan. Namun, mereka harus punya semangat. Apapun keadaannya, semangat ini tidak bisa hilang. Inilah prinsip tidak sombong tetapi sombong. Jika Xiao Chen merendahkan dirinya untuk menjelaskan dan meminta maaf, mengingat posisi paviliun pedang surgawi, klan Xi tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka berdua. Namun, jika hal itu terjadi, maka akan ada preseden dan akan terjadi untuk kedua kalinya. Akhirnya, mereka akan kehilangan semangat sebagai kultivator. Begitu kecemerlangan seorang kultivator kehilangan semangatnya, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, dia tidak akan pernah mencapai puncak kultivasi. Pada saat ini, Xiao Chen tidak menutupi kecemerlangannya. Auranya sangat terang dan menyala-nyala, memperlihatkan niat membunuh. Seluruh keberadaannya seperti pedang berharga yang terhunus. Pedang berharga, ini sangat tajam. Itu menembus penghalang udara dan mengikis semangat mereka. Tiba-tiba, awan tak terbatas mulai berputar di langit. Terdengar suara gemuruh dari langit, kekuatan guntur telah terbentuk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit menjadi begitu gelap? Tiba-tiba, para penggarap di sekitarnya menemukan bahwa awan gelap di atas telah menghalangi sinar matahari. Langit seketika menjadi suram. Ini adalah keadaan guntur. Saya tidak menyangka orang ini telah memahami keadaan guntur sedalam itu di usia yang begitu muda. Dia sudah bisa memanfaatkan kekuatan guntur. Inilah tanda keadaan dalam kesempurnaan kecil. Saya pernah melihat ini dari Raja Bela Diri kelas rendah. Tanpa tingkat kemampuan pemahaman tertentu, seseorang tidak akan pernah bisa memahami hal ini. Namun, bahkan dengan kondisi guntur kesempurnaan kecilnya, dia masih belum bisa menandingi tetua keempat klan Xi. Orang tua ini sudah mencapai puncak martial Sein beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia bukan Raja Bela Diri, jarang ada orang di alam martial Sein yang bisa menandinginya. Ketika tetua keempat klan Xi melihat Xiao Chen dengan auranya yang melonjak, dia merasa bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa dia tinggalkan lagi. Sedangkan untuk menghadapi generasi muda dari berbagai kekuatan, generasi tua memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Selama tidak ada yang mati, mereka tidak akan bergerak. Klan Xi awalnya tidak berencana untuk bergerak. Namun, mereka mendengar bahwa Si Feng diusir ke jalan dari paviliun Liu Sang dari paviliun Sabat Surgawi. Sebagai salah satu dari 3 klan bangsawan, kepala klan Xi merasa malu. Jika berita ini menyebar, reputasi klan Xi di kota Xie akan sangat rusak. Oleh karena itu, dia mengizinkan tetua keempat untuk memimpin sekelompok orang untuk menangani hal ini. Masalah ini akan terselesaikan selama Xiao Chen bersedia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, tetua keempat klan Xi tidak menyangka karakter Xiao Chen begitu keras kepala. Dia sama sekali tidak mau menjelaskan masalah tersebut dan menantangnya di depan semua orang. Hal ini membuat dia sulit bergerak maju atau mundur, dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, tetua keempat klan Xi tahu bahwa jika dia mundur selangkah, mereka akan benar-benar dipermalukan. Tetua keempat klan Xi mengambil keputusan dan berkata dengan suara dingin, hanya seorang junior yang tidak penting namun kamu berani mengucapkan kata-kata biadab seperti itu. Sungguh kamu tidak mengetahui ketinggian langit. Saya akan mendisiplinkan Anda hari ini. Tetua keempat melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya. Lalu dia mengirim pedang tajam Qi ke Xiao Chen. Pedang Qi ini jauh lebih tajam dari pedang Qi biasa. Diam-diam ia mengiris udara seperti air. Gemuruh guntur bergema di udara. Xiao Chen juga mengirimkan pedang Qi ungu yang terbentuk dari petir ke pedang Qi yang dikirim oleh tetua keempat. Sial, pedang Qi dan pedang Qi bentrok. Tidak ada yang memberi jalan dan mereka saling mendorong dengan intens. Keadaan guntur yang dimasukkan Xiao Chen ke dalam pedang Qi berkedip-kedip dengan listrik yang cemerlang, mengeluarkan suara, "Zizi." Dengan mengandalkan keunggulan negara, pedang Qi Xiao Chen mampu memaksakan hasil imbang dengan pedang Qi yang dipraktikkannya hingga batasnya. Tetua keempat klan Xi sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sebelum suatu negara mencapai kesempurnaan besar, itu hanyalah metode yang tidak lazim. Aku akan menjatuhkanmu dalam 10 langkah. Setelah tetua keempat klan Xi berbicara, dia maju selangkah. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan paku tajam menonjol keluar dari tanah dan menuju Xiao Chen.
Setiap paku tajam memiliki panjang 2 meter dan sangat tajam. Jika itu mengenai Xiao Chen, bahkan jika dia tidak terluka parah, kulitnya akan tercabik-cabik. Kecepatan paku batu itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah tiba sebelum Xiao Chen. Xiao Chen memperhatikan ketinggian paku batu itu, tingginya hanya sekitar 2 meter. Meskipun paku batu itu memanjang dalam jarak yang jauh, jika dia menggunakan Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia akan bisa melompatinya dengan mudah. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan melayang ke udara. Dia menyebarkan kondisi guntur dan meluncurkan dirinya ke tetua keempat klan Xi. Ketika penatua keempat melihat Xiao Chen di udara, dia menunjukkan senyuman senang. Dia berkata, "Saya tahu Anda pasti akan melompat ke udara dan tidak memilih mundur." Puci, puci. Saat tetua keempat berbicara, paku batu di tanah keluar dan meluncur ke arah Xiao Chen. Mereka sangat cepat, hampir mencapai kecepatan suara dan mereka melolong keras saat terbang. Xiao Chen kaget, dia tidak menyangka perubahan seperti itu. Tidak ada waktu untuk berpikir, dia berteriak dan ilusi gunung muncul di atas sebelum bergabung dengan pedangnya. Pukulan fatal dari Lonely Peak. Xiao Chen menyerang dan energi berputar diluncurkan ke udara. Rasanya seperti ada gunung sungguhan yang jatuh dari langit dengan kekuatan yang besar. Bang, 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 terdengar suara keras dan paku-paku batu di udara semuanya terpotong-potong. Pecahan batu beterbangan dan jatuh ke tanah seperti hujan. Sesosok dengan pedang menembus hujan batu. Kemanapun dia lewat, batu-batu itu pecah menjadi bubuk, memenuhi langit dengan debu. Mata Xiao Chen sangat tajam. Ketika dia melihat debu memenuhi udara, Lunar Shadow Sabre menembus seperti kilat. Sial, sepertinya Lunar Shadow Sabre telah menghantam batu yang keras. Ketika Xiao Chen menusuk, dia dipantulkan kembali dengan banyak kekuatan. Dia segera kehilangan keseimbangan di udara saat dia jatuh ke tanah dengan cepat. Suara tetua keempat terdengar dari dalam debu. Dia tertawa dingin dan berkata, "Semangat bela diriku telah mencapai kesempurnaan luar biasa. Ini mimpi bodoh jika kamu ingin menghancurkan pertahananku dengan kondisi gunturmu yang lemah." Panah pemecah batu. Tetua keempat berteriak dan garis-garis batu cian yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh pedangnya. Detik berikutnya, semua garis berkumpul di ujung pedang. Terjadi ledakan keras. Pusaran air cian yang besar muncul di ujung pedang. Dari tengah pusaran air, batu cian terbang keluar seperti anak panah yang tajam. Kemudian terbang dengan cepat ke arah Xiao Chen yang jatuh. Ci, ci, ci. Saat anak panah itu menembus udara, ia mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Ledakan di udara menimbulkan banyak fluktuasi. Banyak riak muncul di udara seperti permukaan air. Xiao Chen perlahan turun dan memperhatikan panah cian. Ekspresinya setenang sebelumnya. Awan mengejutkan yang abadi. Xiao Chen mengedarkan esensinya dan menggunakan keadaan awan. Setelah beberapa saat, awan besar melayang di sekitar Xiao Chen. Ledakan. Gemuruh guntur terdengar. Seutas benang kecil pedang ungu Qi membelah lapisan awan, terbang sangat cepat ke arah panah cian. Benang halus itu bergerak dalam sekejap seperti cahaya warna-warni. Itu sangat cepat sehingga tampak tidak nyata. Saat berikutnya sangat tenang, tidak terjadi apa-apa. Panah cian yang dikirim oleh tetua keempat masih membuat ledakan sonik yang menusuk di udara saat terbang ke arah Xiao Chen. Sepertinya itu akan segera menimpa Xiao Chen, yang sudah mendarat. Penatua keempat mendengus dan berkata, "Saya pikir kamu adalah karakter yang kuat. Kamu hanya biasa-biasa saja. Bahkan jika aku membunuhmu, Paviliun Pedang Surgawi tidak akan mengambil tindakan untukmu." Saat para penggarap di sekitarnya menyaksikan panah cian mendekat, mereka semua berpikir itu sangat disayangkan. Pada saat ini, Xiao Chen tidak lagi punya cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertahan secara pasif melawan serangan bertenaga penuh dari Martial Saint puncak ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang Martial King tidak akan berani melawannya. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen, sebagai Saint bela diri kelas rendah, akan sangat bodoh jika mencoba memblokir gerakan ini, itu tidak mungkin. Hah! Panah cian sudah berjarak kurang dari 1 meter dari wajah Xiao Chen. Angin dari anak panah menyebabkan rambut Xiao Chen tertiup ke belakang. Xiao Chen mengangkat Lunar Shadow Sabre di tangannya dan berteriak, meledak. Benang ungu yang semula menghilang tiba-tiba muncul kembali. Begitu Xiao Chen berbicara,
benang halus itu melebar seperti sekat air. Panah Qian di depannya meledak dan memenuhi udara dengan pecahan batu, menghilang dari udara. Di ujung benang halus adalah tetua keempat klan Xi yang berada di udara. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Puci, tetua keempat memuntahkan seteguk darah. Pakaian di depan dadanya diledakkan hingga terlupakan. Ada lubang kecil di batu Qian yang menutupi seluruh tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lubang tanpa henti. Meski lukanya kecil, anehnya aliran listrik di luka itu sangat kuat. Itu mengeluarkan suara, zizi, mencegah penyembuhan luka. Listrik berwarna ungu bergerak dengan kacau di udara. Kadang-kadang, sebagian jatuh ke tanah dan meledak, menciptakan lubang yang dalam. Xiao Chen menginjak tanah, tubuhnya tidak terluka. Dia melambaikan tangannya dan semua sisa listrik di udara berkumpul di telapak tangannya. Listrik yang terkumpul berubah menjadi bola api listrik berwarna ungu yang menyala dengan sangat dahsyat. Setelah itu, Xiao Chen melempar bola ke tetua keempat. Tetua keempat terluka dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia hanya bisa membuang pedangnya dan membuat lingkaran dengan tangannya. Pusaran air Qian mengembun. Bang! Saat api listrik bertemu dengan pusaran air, ia mengeluarkan suara yang menggema. Energi aneh keluar dari pusaran air dan menyedot api listrik yang mengerikan. Tetua keempat membubarkan pusaran air di tangannya sebelum jatuh ke tanah dengan kulit pucat. Darah terus muncrat dari luka di dadanya. Brengsek, saya meremehkan keadaan guntur anak ini. Jika saya menggunakan lebih banyak esens, saya akan mampu memblokir serangan sebelumnya. Tetua keempat berkata pada dirinya sendiri, merasa sangat benci. Kekuatan roh bela diri bawaan yang diwariskan memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Pusaran air Qian berhasil menelan api listrik. Xiao Chen berpikir dalam hati, meskipun ini hanya lemparan biasa dari api sejati guntur ungu, kemenangan ada di tangan orang yang lebih cepat. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menghindari hal ini. Lawan Xiao Chen mampu memblokir ini meski terluka. Ini membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan tangkap kedua bocah nakal ini. Tetua keempat klan Xi berteriak dengan marah saat dia melihat lukanya yang sepertinya tidak bisa ditutup. Para pembudidaya klan Xi lainnya segera turun dari kudanya dan menuju Xiao Chen dan Liu Suifeng dengan niat membunuh yang melonjak. Xiao Chen melirik mereka sekilas dan menghitungnya. Sekitar 100 orang mengelilingi mereka. Ada 15 orang suci bela diri kelas rendah dan sisanya adalah master bela diri puncak. Dari sekian banyak dari mereka, setidaknya setengah dari mereka memiliki roh bela diri yang diwarisi dari klan Xi. Bahkan jika kelompok orang ini melawan Raja Bela Diri, mereka masih memiliki peluang kemenangan 50%. Xiao Chen menggenggam gagang pedang dengan erat dan berkata kepada Liu Suifeng, saya akan menjaga punggung kita. Temukan kesempatan untuk pergi saat Anda bisa. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, meskipun saya tidak terlalu kuat, saya tetap sadar bahwa Anda tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan orang-orang ini. Weng, sebelum Liu Suifeng selesai berbicara, dengungan datang dari pedang di langit. Suaranya awalnya sangat lembut hingga tidak terdengar. Kemudian perlahan-lahan menjadi lebih keras hingga seperti guntur, menyebabkan gendang telinga semua orang terguncang. Wajah Liu Suifeng berseri-seri karena gembira. Dia tersenyum dan berkata, itu Yun Kexin, putri tertua kepala klan Yun. Pengaruh klan Yun di kota Xie tidak kalah dengan klan Xi. Kita seharusnya baik-baik saja sekarang. Ledakan. Pedang naga jelajah peringkat surga turun dari langit. Setelah itu, ia mengubur dirinya ke dalam tanah dan jalanan bergetar. Daun kristal bening perlahan melayang ke bawah sebelum menghilang. Setelah itu, seseorang berpakaian putih muncul. Itu adalah Yun Kexin. Dia mengeluarkan pedang naga jelajah dan mengarahkannya ke orang-orang klan Xi. Begitu pedang itu meninggalkan tanah, bumi mulai bergetar. Tetua keempat klan Xi akhirnya menghentikan pendarahannya. Saat dia melihat Yun Kexin tiba-tiba muncul, dia berkata dengan keras, gadis dari klan Yun. Ini bukan urusanmu, tolong beri jalan. Yun Kexin memasang ekspresi tenang di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Elder Xi, kamu berlebihan. Tetua keempat klan Xi tersipu malu.
Dia tahu bahwa Yun Kexin merujuk pada dia yang melanggar perjanjian untuk tidak mengambil tindakan melawan generasi muda. Jika ini dikatakan oleh seorang tetua di klan Yun, tetua keempat klan Si tidak akan membantahnya, dia hanya akan merasa malu. Namun, karena diucapkan oleh Yun Kexin, dia merasa semakin marah. Sejak kapan giliran gadis sepertimu yang menceramahiku? Anda tidak memenuhi syarat. Beri jalan sekarang. Berhentilah menghalangi pekerjaan klan Siku. Dong, dong, dong. Kebuntuan berlanjut di jalan hingga suara kuda terdengar. Para penggarap klan Yun akhirnya tiba. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Dia turun dari kudanya dan perlahan berjalan ke arah tetua keempat klan Si dengan langkah panjang. Aura mengerikan menekan tetua keempat klan Si dengan kejam. Sense spiritual Xiao Chen menangkap aura ini. Xiao Chen berpikir dengan heran, ini adalah aura Raja Bela Diri kelas medial. Mau tak mau dia membiarkan pandangannya tertuju pada wajah pria parubaya ini. Pria parubaya ini berusia tidak lebih dari 40 tahun. Dia memiliki aura yang luar biasa dan ekspresi serius dan tegas. Matanya berbinar-binar saat dia berkata dengan dingin, jika putriku tidak memenuhi syarat, apakah aku memiliki kualifikasi untuk mengajarimu? Di depan aura yang melonjak ini, tetua keempat klan Si merasa agak sulit bernapas, wajah pucatnya tampak sangat tidak sedap dipandang. Tetua keempat klan Si tidak menyangka kepala klan Yun, Yun Yuji, akan datang sendiri untuk mengatasi masalah ini. Di hadapan kekuatan absolut seperti itu, bagaimana dia berani marah? Tetua keempat klan Si tersenyum malu-malu, Kepala klan Yun, kepala klan kami secara pribadi telah menginstruksikan kami untuk memastikan kedua orang ini meminta maaf kepada klan Si kami. Saya harap. Enyahlah. Yun Yuji tidak berekspresi. Sebelum tetua keempat klan Si selesai, Yun Yuji memarahinya, sebaiknya kamu enyahlah sebelum aku marah. Jika Si yang bersikeras meminta maaf, saya bisa menemaninya menemui Tuan Kota. Kita bisa membiarkan dia memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, serta siapa yang harus meminta maaf. Wajah tetua keempat benar-benar merah. Dia tidak mengira kepala klan Yun tidak akan memberinya wajah apapun. Dia mengayunkan tangannya ke samping dan berkata, Yun Yuji, jaga dirimu baik-baik. Setelah dia berbicara, dia memimpin para penggarap klan Si untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Kali ini, klan Si benar-benar kehilangan muka. Sebelumnya, Si Feng dibuang ke jalanan. Sekarang, Adler keempat ditakuti oleh kalimat dari Yun Yuji. Tidak mungkin reputasi mereka tidak rusak. Setelah Yun Yuji melihat mereka telah pergi jauh, dia mengabaikan mereka dan berbalik menghadap Xiao Chen. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti Ye Chen. Kexin menyebutmu sebelumnya. Anda memang seorang pemuda yang heroik. Ayo, kalian berdua harus mengikutiku ke Yun Residence. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana. Di lantai 3 paviliun Liu Sang, Mu Yansui bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat Xiao Chen bersama dengan klan Yun. Si Feng, kamu mungkin masih tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Sepertinya Istana Roh Malam harus mempertimbangkan kembali kerja sama kita dengan klan Si. Kakak seniormu, seberapa kuat sebenarnya orang ini? Mengapa saya merasa kami tidak mampu menolak sama sekali di hadapannya? Alam kultivasi kita jelas serupa, mengapa demikian? Seorang murid Istana Roh Malam bertanya. Mu Yansui berpikir sejenak sebelum berkata, alam budidaya bukanlah satu-satunya indikator kecakapan tempur seorang kultivator. Kecakapan tempur sejati seorang kultivator mencakup tingkatan kultivasi mereka dan tingkatan serta peringkat semua teknik bela diri, teknik gerakan, serta teknik budidaya mereka. Selain itu, ada juga pemahaman tentang keadaan dalam teknik bela diri mereka. Terakhir, ada juga beberapa faktor eksternal seperti spirit weapon, battle armor, dan secret treasures. Semua ini jika digabungkan membentuk kecakapan tempur sejati seorang kultivator. Semua teknik bela diri, teknik budidaya, dan teknik gerakannya setidaknya berada di peringkat bumi tingkat tinggi. Selain itu, ia memiliki tubuh fisik yang kuat dan pemahaman tentang keadaan. Dalam hal kecakapan tempur, bahkan 10 dari kalian tidak akan menjadi tandingannya. Orang itu merasa agak tidak yakin. Menurut kata-katamu, bahkan kakak senior pertama pun tidak cocok untuknya. Mu Yansui tersenyum tipis dan berkata, kultivasi Mu Chengsui lebih tinggi darinya, teknik bela diri, teknik gerakan,
dan teknik kultivasinya juga tidak lebih lemah dari miliknya. Hal yang hilang darinya adalah kekuatan tubuh fisik. Jika keduanya bertarung, peluang kemenangan mereka masing-masing adalah 50-50. Orang lain berkata, kakak seniormu, menurutku kamu melebih-lebihkan dia. Dari apa yang kulihat tadi, dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa pada kakak senior. Dia jelas bukan tandingan kakak senior pertama. Mu Yansui berkata dengan lembut, 3 hari kemudian, Mu Chengsui akan berpartisipasi dalam pelelangan itu juga. Jika tebakan saya benar, orang ini juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saat itu, kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di halaman kecil di kediaman Yun, kota Xie. Xiao Chen dan Yun Kexin duduk di meja batu. Dia meletakkan pedang naga jelajah di tangannya di atas meja batu. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Chen dan berkata, terima kasih atas pedang naga jelajahmu. Itu membantuku mendapatkan status penerus klan Yun. Senjata roh dapat meningkatkan kekuatan serangan seorang kultivator. Namun, semakin tinggi ranah budidaya, semakin lemah efek item eksternal. Senjata roh peringkat mendalam dapat meningkatkan kekuatan menyerang seorang master bela diri sebesar 20%. Namun, bagi seorang martial saint, itu bahkan tidak akan menaikkannya sebesar 10%. Hanya senjata roh peringkat bumi ke atas yang mampu meningkatkan kekuatan menyerang martial saint sebesar 20%. Lebih jauh lagi, senjata roh peringkat surga tingkat rendah akan mampu meningkatkan kekuatan menyerang seorang martial saint sebesar 50%. Jika kekuatan Yun Kexin ditingkatkan 50%, saint bela diri kelas unggul biasa tidak akan bisa menandinginya. Yun Kexin memperhatikan saat Xiao Chen menempatkan pedang naga jelajah ke dalam cincin semesta miliknya. Kemudian dia bertanya dengan sikap menyelidik, saya menemukan bahwa pedang Anda hanyalah senjata roh peringkat bumi tingkat rendah. Mengapa kamu tidak menggunakan senjata roh peringkat surga ini? Saat ini, Roaming Dragon Sabre memang lebih kuat dari Lunar Shadow Sabre. Namun, Xiao Chen tidak memiliki niat untuk menggunakan pedang naga jelajah. Ini karena Lunar Shadow Sabre memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Roaming Dragon Sabre. Senjata sub ilahi di masa depan versus senjata roh peringkat surga. Xiao Chen tahu mana yang harus dia pilih. Selain itu, dia telah mengembangkan beberapa perasaan khusus terhadap pedang bayangan bulan. Perasaan seperti itu akan sulit untuk diatasi dalam hidup ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, saya mungkin sudah terbiasa. Saya hanya memperoleh Roaming Dragon Sabre secara kebetulan. Pada akhirnya, saya tidak bisa menggunakannya semulus yang saya bisa dengan Lunar Shadow Sabre. Ketika Yun Kexin mendengar ini, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Dia berkata, jika memungkinkan, saya ingin membeli senjata peringkat surga ini. Apakah Anda punya niat untuk menjualnya? Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Yun Kexin ingin membeli pedang naga jelajah. Meskipun tidak ada senjata roh peringkat surga yang baru di benua Tianwu selama beberapa ratus tahun, masih banyak senjata roh peringkat surga. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah bagi senjata roh peringkat surga untuk bertahan selama ribuan tahun, mengingat kualitasnya. Pada akhirnya, pedang naga jelajah hanyalah senjata roh peringkat surga tingkat rendah. Setelah seseorang menjadi raja bela diri, itu tidak akan berguna lagi. Dengan bakat Yun Kexin, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk maju ke Martial King. Pada saat itu, tidak ada gunanya membeli senjata roh peringkat surga lainnya. Xiao Chen merasa curiga jadi dia bertanya, apakah kamu yakin ingin membeli senjata roh peringkat surga ini? Yun Kexin mengangguk dengan serius, ya, Anda bisa mengajukan penawaran. Sebagai penerus klan Yun, jumlah sumber daya yang saya miliki sekarang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Sikap Yun Kexin yang sangat tegas bahkan membuat Xiao Chen ragu. Xiao Chen tidak bisa menggunakan pedang naga jelajah ini, dia hanya bisa menyimpannya sebagai senjata cadangan. Kalau harganya pas, tidak ada masalah dalam menjualnya. Namun, ini tampak sangat luar biasa, membuat Xiao Chen sulit mengambil keputusan. Mungkinkah ada rahasia di dalam pedang naga jelajah yang tidak dia ketahui? Ketika Yun Kexin melihat Xiao Chen ragu-ragu, dia melanjutkan, Saudara Ye, tahukah kamu barang apa yang paling menarik dalam lelang ini?
Xiao Chen berkata, dalam lelang pavilion Linlang yang diadakan sekali dalam 1 dekade, mereka akan mengeluarkan beberapa manual berharga, battle armor tingkat tinggi, senjata roh, atau beberapa harta karun alam, bukan? Mungkinkah ada hal lain selain ini? Yun Kexin berkata dengan tenang, ini hanya barang-barang dasar. Sorotan terbesar dari lelang ini adalah harta karun rahasia. Xiao Chen merasa curiga, apakah kamu mengatakan harta karun rahasia? Setiap lelang sepertinya memilikinya. Jumlahnya hanya sedikit. Ye Kexin menjelaskan, kali ini berbeda. Ketika medan perang iblis di tanah terpencil terbuka, beberapa orang menemukan banyak harta karun rahasia lengkap di sana. Setiap lelang kali ini akan memiliki setidaknya 1 harta karun rahasia lengkap di setiap putaran. Harta karun rahasia lengkap. Xiao Chen berpikir. Dia terus merenung, metode produksi harta karun rahasia dari era kuno telah hilang. Meskipun ada banyak harta karun rahasia yang diturunkan, banyak di antaranya yang tidak lengkap. Kebanyakan dari mereka mengalami sejumlah kerusakan pada tanda formasi di dalamnya. Misalnya, kapal perang perak Xiao Chen telah diperoleh di sisa-sisa kuno. Namun, kondisinya rusak parah. Hanya setelah Xiao Chen menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya menggunakan formasi pengumpulan roh, ia hampir tidak bisa terbang. Yang mana, jika dia ingin memperbaiki formasi ofensif, dibutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk memperbaikinya sepenuhnya. Ada juga harta karun rahasia lainnya, lonceng Kaisar Timur, yang juga rusak tak bisa dikenali lagi. Hanya setelah memperbaikinya dengan Astral Iron dia dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Namun, masalah kembali terjadi. Tingkat kerusakan harta karun rahasia mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai harta karun rahasia. Namun, lain ceritanya jika itu adalah harta karun rahasia yang lengkap. Yun Kexin melanjutkan, saya yakin Anda harus mengetahui pentingnya harta karun rahasia bagi seorang kultivator. Dalam lelang ini, Anda pasti akan melihat beberapa harta karun rahasia. Pada saat itu, Anda akan sangat membutuhkan batu roh. Setelah berbelit-belit, Yun Kexin akhirnya mengangkat topik itu kembali. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yun Kexin, dan ada banyak harta karun rahasia lengkap yang muncul, itu akan menarik para penggarap kuat dari seluruh penjuru untuk bersaing memperebutkannya. Dengan begitu banyak orang yang menawarnya, harga harta karun rahasia akan dinaikkan. Bahkan dengan 5.000 batu roh kelas medial milik Xiao Chen, dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun rahasia yang dia puas. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tersenyum, baiklah, beri aku tawaran. Aku akan menjual pedang naga jelajah. Jejak senyuman tipis muncul di wajah lembut Yun Kexin. Dia berkata, kamu seharusnya sudah menebak bahwa ada beberapa rahasia lain tentang pedang naga jelajah. Itu sebabnya saya bersedia membeli ini. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan? Roaming Dragon Sabre merupakan keberuntungan yang tak terduga bagi Xiao Chen, itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan biaya apapun untuk mendapatkannya. Baginya, dia tidak akan dirugikan, berapapun harganya. Terlebih lagi, dia telah lama memeriksa pedang naga jelajah ini tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pedang berharga yang sangat tajam. Jika Yun Kexin dapat menemukan rahasia pedang ini, maka itu adalah takdirnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Xiao Chen tertawa dan berkata, tidak ada kerugian bagiku. Saya tidak bisa menggunakan pedang ini sama sekali. Selain itu, karena Anda mengatakan Anda tidak akan memanfaatkan saya percaya pada apa yang Anda katakan dan kemampuan Anda untuk mencapainya. Yun Kexin merasa agak terkejut, dia tidak menyangka Xiao Chen berpikiran terbuka tentang hal itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, sebenarnya, ada teknik budidaya peringkat surga tingkat rendah, mantra naga jelajah, yang tersembunyi di dalamnya. Klan Yunku telah mengumpulkan teknik gerakan yang menyertainya, langkah naga jelajah. Saat digunakan bersama-sama, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ekspresi Xiao Chen berubah saat mendengar ini. Di antara semua manual, teknik budidaya adalah yang paling berharga. Ini karena teknik bela diri dan teknik gerakan tidak mampu meningkatkan ranah budidaya seorang kultivator. Teknik budidaya peringkat surga adalah puncak sebenarnya dari teknik budidaya di benua Tianwu. Bahkan jika itu hanya kelas inferior,
Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, Paviliun Sabat Surgawi hanya memiliki 3 teknik bela diri peringkat surga. Hanya garis keturunan Master Paviliun yang bisa mempraktikkannya, itu adalah harta karun yang sebenarnya. Yun Kexin berkata, namun, teknik budidaya di dalamnya memerlukan metode ekstraksi khusus untuk mengeluarkannya. Saya berjanji akan membuatkan salinannya untuk Anda setelah saya mendapatkannya. Xiao Chen mengeluarkan pedang naga jelajah dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Yun Kexin. Dia berkata, jika kamu benar-benar bisa melakukan itu, maka aku bisa memberikan pedang naga jelajah ini kepadamu. Yun Kexin menerima pedang itu dan menunjukkan senyuman tipis. Dia berkata, ini hanyalah kesepakatan antara Anda dan saya. Orang yang memutuskan untuk membeli Roaming Dragon Sabre adalah klan. Aku akan memberimu 5.000 batu roh kelas medial. Xiao Chen berpikir sejenak, dia tahu apa maksud Yun Kexin. Jika klan Yun mendapatkan mantra naga jelajah, mereka tidak akan membiarkannya bocor. Yun Kexin sangat berani ingin membuatkan salinannya untuknya. Jika klan mengetahuinya, mereka pasti tidak akan setuju. Dalam waktu 3 hari, aku akan memberikan batu roh kepadamu. Kamu harus istirahat dulu. Setelah Yun Kexin berbicara, dia pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malamnya, di dalam ruang rahasia di klan Yun, kepala klan Yun dan sekelompok tetua berkumpul dengan ekspresi muram. Salah satu tetua berkata kepada Yun Yuji, kepala klan, kami masih belum menemukan identitas Ye Chen ini. Dia sepertinya muncul entah dari mana. Kami hanya tahu bahwa dia menggunakan surat rekomendasi Feng Feixue untuk memasuki Paviliun Sabre Surgawi. Ketika Yun Yuji mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi cemberut. Setelah beberapa saat, dia berkata, sudahlah, berikan saja dia 5.000 batu roh kelas medial dan lupakan pemikiran lain. Salah satu tetua tidak yakin, lalu dia berkata, kepala klan, 5.000 batu roh kelas medial adalah akumulasi dari klan Yun kami setidaknya selama 100 tahun. Yun Yuji mengibaskannya dan berkata, batu roh pada akhirnya adalah benda mati. Dengan teknik budidaya peringkat surga ini, kita dapat membina setidaknya 10 raja bela diri yang setia. Itu sudah cukup bagi klan Yun untuk menekan 2 klan bangsawan lainnya di kota Xie. Selain itu, jelas dia memiliki hubungan dengan klan Feng. Jika kita mengambil tindakan melawannya, kita mungkin menyinggung klan Feng. Saya juga tidak ingin mengecewakan Kexin. Jangan menyebutkan masalah membungkamnya lagi. Masih ada 3 hari lagi hingga dimulainya lelang. Selama 3 hari ini, Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia menghabiskan setiap saat yang dia bisa berkultivasi, mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai Saint Martial kelas inferior puncak. Xiao Chen saat ini sedang membuat persiapan untuk maju ke Medial Grade Martial Saint. Begitu dia mencapai Medial Grade Martial Saint, Xiao Chen akan dapat menggunakan sejumlah besar batu roh kelas medial di cincin semesta miliknya. Energi spiritual dalam batu roh kelas medial tidak hanya murni, tetapi jumlahnya juga sangat besar. Berkultivasi dengan batu roh kelas medial selama 1 hari seperti berkultivasi secara normal selama seminggu. Selanjutnya perhitungan ini dibuat berdasarkan kepadatan energi roh di pegunungan Lingyun. Jika menurut energi roh yang ditemukan di bawah, itu seperti berkultivasi selama setengah bulan. Inilah sebabnya mengapa nilai batu roh kelas medial sangat tinggi. Bagi seorang kultivator, hidupnya akan berakhir suatu hari nanti. Mereka harus menyerap energi spiritual sebanyak-banyaknya dan meningkatkan tingkat kultivasi mereka setinggi mungkin dalam waktu terbatas ini. Bagi Xiao Chen, menghemat waktu sangatlah penting. Dia baru mulai berkultivasi pada usia 15 tahun. Adapun para jenius itu, mereka sudah berkultivasi sejak mereka lahir. Titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada titik awal Xiao Chen. Karenanya, dia tidak pernah berani bersantai sejenak pun. Meski begitu, ranah budidayanya masih lebih rendah dari para jenius itu. Oleh karena itu, dia harus memikirkan metode lain. Menggunakan batu roh kelas medial adalah salah satu metode yang memungkinkan dia mengejar para jenius itu. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Xiao Chen setuju untuk menjual Roaming Dragon Sabre. Itu karena dia sangat membutuhkan batu roh kelas medial. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari berlalu dengan sangat cepat.
Pada pagi hari ini, Xiao Chen merasakan aura kuat perlahan menuju halaman rumahnya ketika dia membuka matanya. Xiao Chen bangkit dan segera keluar. Dia menemukan bahwa itu adalah kepala klan Yun, Yun Yuji. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Senior Yun, apakah ada sesuatu yang perlu kamu cari untukku?" Yun Yuji mengamati Xiao Chen dengan tatapan tajam. Dia mengangguk dalam diam pada dirinya sendiri. Meskipun ranah budidaya Xiao Chen tidak tinggi, esensinya ditarik dan tenang. Tidak ada perasaan gelisah sama sekali, dan terlihat jelas dia telah menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Selanjutnya, berdasarkan berita yang diterimanya selama 3 hari ini, Yun Yuji memiliki pemahaman yang mendalam tentang Xiao Chen. Yun Yuji tahu bahwa meskipun Xiao Chen hanyalah seorang santo bela diri kelas rendah, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak kalah dengan santo bela diri kelas tinggi. Dia bisa berkultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, sehingga masa depannya akan sangat cerah. Oleh karena itu, Yun Yuji menyerah pada gagasan membunuh Xiao Chen untuk menyelamatkan 5.000 batu roh kelas medial. Jika mereka ceroboh dan membiarkannya melarikan diri saat melakukan hal itu, klan Yun akan mendapat masalah saat dia dewasa. Sebaliknya, dia sebaiknya menjalin hubungan baik dengannya sebelum dia dewasa. Di masa depan, klan Yun mungkin bisa mendapatkan penolong yang kuat. Yun Yuji mengumpulkan pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, 5.000 batu roh kelas medial adalah jumlah yang cukup besar untuk klan Yun. Kami butuh beberapa waktu untuk mengumpulkannya dan membawanya kepada Anda. Yun Yuji melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu roh kelas medial yang berkilauan tersandung ke tanah dengan suara keras. Di bawah sinar matahari yang cerah, itu agak menyilaukan. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen melihat begitu banyak batu roh kelas medial. Namun, dia masih merasa agak bersemangat di hatinya. Namun, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Itu benar, klan Yun kita akan berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Yun Yuji mengundang dengan hangat. Xiao Chen lebih suka diam. Selain itu, dia tidak ingin orang lain mengetahui beberapa barang yang akan dia beli. Jadi dia hanya bisa menolak dengan sopan. Yun Yuji tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu VIP dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kartu VIP ini memungkinkan Anda mendapatkan stand VIP di pelelangan. Anda harus menyimpannya, anggap itu sebagai tanda niat baik dari diri saya yang rendah hati. Xiao Chen selalu menjadi orang yang jujur. Kartu VIP ini sangat berguna baginya, karena akan menyelamatkannya dari banyak masalah yang tidak perlu. Xiao Chen tidak menolak kartu VIP tersebut dan berterima kasih kepada Yun Yuji. Terima kasih banyak atas niat baik Senior Yun. Saya akan mengingat bantuan ini. Yun Yuji tertawa dan berkata, ini hanya kartu VIP, tidak banyak membantu. Aku akan pergi dulu. Setelah Yun Yuji pergi, Xiao Chen melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Selain 5.000 batu roh kelas medial, dia memiliki 5.000 batu roh dari dunia bawah tanah dan 200 batu roh kelas medial dari hadiah misi. Itu berarti total 10.200 batu roh kelas medial. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Jumlah sebesar itu setara dengan akumulasi beberapa ratus tahun untuk beberapa klan bangsawan. Jika dia menggunakan semuanya untuk berkultivasi, itu akan bertahan lama. Selain itu, Xiao Chen memiliki banyak batu roh kelas rendah. Batu roh kelas rendah ini berasal dari berbagai sumber. Ada yang didapat dengan menggunakan emas, ada yang dengan menjual spirit kores, dan banyak pula yang didapat dari para bandit di Devil Savannah. Ketika semuanya dijumlahkan, ada sekitar 100.000 batu roh kelas rendah. Ini sekarang tidak lagi berguna bagi Xiao Chen, karena dia hanya bisa menggunakannya untuk membeli barang. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa inti iblis dari sub ruang. Jika dia menukarnya dengan batu roh, dia akan mendapatkan sejumlah besar juga. Setelah menyelesaikan perhitungannya, Xiao Chen berkata, tidak peduli seberapa bagus barang di pelelangan, saya hanya bisa menghabiskan 3.000 batu roh kelas medial. Saya harus menyimpan sisanya untuk berkultivasi. Awalnya, tujuan Xiao Chen dalam pelelangan hanyalah teknik bela diri tingkat tinggi yang dikaitkan dengan petir. Paling banyak, dia hanya akan menghabiskan 100.000 batu roh kelas rendah. Namun,
Yun Kexin memberitahunya bahwa akan ada sejumlah besar harta karun rahasia dalam lelang ini. Jadi itu adalah target lain yang ditambahkan ke daftarnya. Bagi para kultivator biasa, harta karun rahasia hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Namun, bagi Xiao Chen, dengan bantuan ringkasan budidaya, dia mungkin bisa memahami apa yang ada di dalam harta karun rahasia, dia mungkin bisa menyempurnakan harta karun rahasianya sendiri di masa depan. Jika Xiao Chen mampu memahami metode pemurnian harta karun rahasia, maka tidak perlu lagi khawatir tentang batu roh di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan harta karun rahasia. Tidak lama kemudian, Liu Suifeng bergegas mendekat dengan kegembiraan yang terlihat jelas di wajahnya. Liu Suifeng berkata, "Ye Chen, kepala klan Yun mengundang kami untuk pergi ke pelelangan bersama. Haruskah kita pergi?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah menolaknya. Jika kamu mau, kamu bisa pergi sendiri. Aku lebih suka diam." Liu Suifeng berkata, "Kalau begitu, aku akan ikut denganmu." Keduanya terdiam setelah itu. Setelah mereka meninggalkan gerbang kediaman Yun, mereka menanyakan lokasi paviliun Linlang dan segera menuju ke sana. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pembudidaya bergegas, mereka semua menuju ke arah paviliun Linlang. Ada orang-orang dari berbagai sekte dan tempat, sangat ramai. Mereka berdua bergerak cukup cepat, mereka tiba di gerbang paviliun Linlang dalam waktu 10 menit. Namun, mereka menemukan banyak petani berkumpul di gerbang. Mereka dicegah masuk oleh penjaga. Setelah mereka bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa lelang ini memiliki persyaratan masuk yang tinggi. Jika seseorang bukan seorang martial saint atau memiliki kartu undangan, mereka tidak akan bisa masuk. Akibatnya, sekelompok besar martial grandmasters dihentikan di gerbang. Ada sejumlah besar pembudidaya ini, mereka semua memiliki ekspresi tidak puas di wajah mereka tetapi mereka tidak berani main-main. Liu Suifeng berbisik, "Untung saya sudah menjadi orang suci bela diri kelas rendah. Jika tidak, saya tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Persyaratan ini sangat tinggi. Karena ruang di dalam paviliun Linlang terbatas, diperlukan persyaratan masuk yang tinggi. Jika mereka mengizinkan begitu banyak orang masuk, tidak akan ada cukup ruang, sehingga pelelangan tidak dapat dimulai." Keduanya berpisah dari kerumunan dan menuju ke gerbang. Ketika penjaga melihat wilayah kultivasi mereka, mereka mengizinkan mereka masuk tanpa menghalangi mereka. Saat mereka berdua masuk, mereka melihat sebuah konter sederhana di sampingnya. Ada seorang gadis cantik di belakang konter yang berkata, "Tuan, silakan beli tiketnya dulu." Liu Suifeng hendak melangkah maju dan menanyakan harganya ketika Xiao Chen menghentikannya. Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Yun Yuji dan menyerahkannya. Gadis itu menerima kartu VIP dan melihatnya. Senyuman segera muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kalian berdua memiliki kartu VIP. Dalam hal ini, tidak perlu membeli tiket. Anda bisa langsung naik ke lantai 2. Setelah Anda menemukan nomor stand Anda bisa masuk." Xiao Chen mengambil kembali kartu VIP itu dan menuju ke lantai 2 bersama Liu Suifeng. Lelang dilakukan di area melingkar dengan panggung di tengahnya. Kursi tengah di aula hampir terisi. Ada banyak orang yang berdesakan, semua orang bahu-membahu. Xiao Chen mencari seorang pelayan dan di bawah arahannya, mereka segera menemukan stan mereka. Ada banyak ruang di stan. Jendelanya terbuka lebar sehingga mereka bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di aula. Liu Suifeng merasa ini aneh. Ia bertanya, "Saya tidak menyangka kami bisa mendapatkan stan. Kapan Anda mendapatkan kartu VIP? Jangan bilang kalau paviliun Linlang ini juga dibuka oleh si gendut sialan itu." Xiao Chen duduk di bangku bundar dengan nyaman dan menyesap teh. Lalu dia berkata, "Tentu saja tidak. Kartu VIP diberikan kepadaku oleh Yun Yuji pagi ini." Liu Suifeng merasa tidak puas dan berkata, "Sungguh menyedihkan. Kenapa dia tidak memberiku satu juga?" Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Jika kamu menjualnya senjata roh peringkat surga, dia akan memberimu satu juga." "Baiklah, berhenti bicara. Lihat, juru lelang akan naik." Liu Suifeng berhenti bertanya dan melihat keluar jendela. Memang benar, dia melihat juru lelang keluar dengan senyuman memenuhi wajahnya. Segera setelah juru lelang muncul, suara diskusi di aula menjadi sunyi, itu menjadi sangat sunyi.
Suara juru lelang yang jelas dan bergema terdengar di telinga semua orang. Terima kasih, semuanya, karena telah berpartisipasi dalam lelang skala besar yang diadakan sekali dalam 1 dekade di Paviliun Linlang. Saya akan mempersingkatnya. Setelah saya memberikan pengenalan singkat tentang pelelangan, kami akan segera memulainya. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Lelang ini akan dipisahkan menjadi 10 putaran. Seperti dugaan semua orang, barang yang dilelang akan menjadi lebih berharga di setiap putarannya. Juru lelang berhenti sejenak setelah ini, lalu dia meninggikan suaranya dan berkata, di setiap putaran, kami akan melelang harta karun rahasia yang lengkap. Itu benar, harta karun rahasia lengkap yang tidak rusak. Harta karun rahasia kuno yang dapat digunakan segera setelah memenangkan lelang. Setelah suara antusias juru lelang terdengar, aula yang sunyi langsung menjadi berisik lagi. Semua orang mendiskusikan apa yang baru saja mereka dengar. Benar-benar ada harta karun rahasia yang lengkap, 10 harta karun rahasia yang lengkap. Paviliun Linlang benar-benar habis-habisan. Saya mendengar bahwa Demon Battlefield telah dibuka kembali. Sepertinya banyak pembudidaya akan pergi ke sana untuk mencoba peruntungan setelah lelang ini. Haha, kamu ingin pergi ke medan perang iblis tanpa menjadi raja bela diri. Selain kematian, tidak akan ada akibat lain. Bahkan seorang Martial King tidak bisa memastikan keselamatan mereka di sana. Saya telah mendengar bahwa kali ini, banyak raja bela diri terkenal telah meninggal di sana. Demon Battlefield, ini kedua kalinya aku mendengar hal ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Tempat macam apa ini? Mengapa harta karun rahasia muncul di sana? Jika saya punya waktu di masa depan, saya harus pergi dan memeriksanya. Ketika juru lelang mendengar suara-suara diskusi di aula, dia sangat puas dengan hasilnya. Setelah suaranya menjadi lebih lembut, suaranya yang jernih terdengar lagi, aturan pelelangannya akan sama seperti sebelumnya. Saya yakin semua orang sudah memahaminya. Hanya ada satu perubahan aturan. Artinya, semua transaksi harus diselesaikan dengan Spirit Stone. Batu roh kelas medial dianggap sebagai 100 batu roh kelas rendah. Saya sekarang menyatakan dimulainya pelelangan. Sekarang saya akan mengumumkan barang pertama yang dilelang. Batu roh kelas unggul. Harga awalnya adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Anda dapat mulai menawar sekarang. Item pertama sebenarnya adalah batu roh kelas tinggi. Tidak hanya Xiao Chen yang terkejut, semua orang di aula juga merasa sangat heran. Satu batu roh tingkat tinggi setara dengan 100 batu roh tingkat medial, yang bernilai 100.000 batu roh tingkat rendah. Namun, semua orang tahu bahwa harga tidak dihitung. Sama seperti bagaimana tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan batu roh kelas medial untuk ditukar dengan batu roh kelas rendah, tidak ada yang akan menggunakan batu roh kelas tinggi untuk menukar batu roh kelas rendah. Nilai batu roh tingkat tinggi tidak lagi dapat dihitung dengan mudah menggunakan batu roh tingkat rendah, itu sudah bisa dianggap sebagai harta karun alam. Energi spiritual di dalamnya tidak hanya murni tetapi juga dalam jumlah besar dan sangat lembut. Penggarap dari bidang budidaya manapun dapat menggunakannya. Bagi para kultivator di bawah Martial Saint, mereka bahkan dapat menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka sebanyak 1 tingkatan. Namun, tidak ada seorang pun yang akan menggunakan batu roh kelas tinggi sebelum mereka menjadi seorang Martial Saint, itu hanya akan membuang-buang barang bagus. Orang-orang hanya akan menggunakannya saat mereka menjadi raja bela diri atau raja bela diri. Hanya dengan begitu mereka dapat sepenuhnya menyerap energi di batu roh kelas tinggi tanpa menyia-nyiakannya. Mengingat kepadatan energi spiritual di negara Qin besar dan terbatasnya Vena roh, bahkan mungkin tidak ada satupun batu roh kelas tinggi yang muncul dalam 10 tahun. Ini menunjukkan betapa langkanya batu roh kelas tinggi. Xiao Chen memandangi batu roh kelas tinggi yang mengilap di atas panggung dan mau tidak mau merasa tergoda. Batu roh kelas tinggi adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari. Ini membawa daya tarik yang fatal bagi hampir semua petani. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hais, lelang skala besar benar-benar berbeda. Hanya item pertama dan saya tidak bisa menahan keinginan untuk menawarnya. Mungkin karena batu roh tingkat tinggi memberikan kejutan yang terlalu besar kepada penonton, namun terjadi keheningan untuk waktu yang singkat. Tidak ada yang segera mengajukan tawaran. Tawaran terakhirku, 20.000. Bagaimana Anda bisa menyebut 20.000 tawaran terakhir Anda?
Saya menawarkan 30.000. 50.000. Setelah beberapa saat, aula dipenuhi dengan suara orang-orang yang meneriakkan tawaran tanpa henti. Setiap kali harga naik, harganya naik 10.000. Segera, tawarannya meningkat menjadi 50.000 batu roh kelas rendah. Setelah harga melewati 50.000, laju orang yang mengajukan penawaran melambat. Bagaimanapun juga, meskipun batu roh kelas tinggi adalah barang bagus, ada batasan pada nilainya. Dalam setahun, melalui upaya dan segala macam misi, jumlah maksimum yang bisa diperoleh seorang Martial Saint tidak lebih dari 10.000 batu roh kelas rendah jika tidak ada pertemuan ajaib. Terlebih lagi, saat itulah kondisinya bagus. Jika kondisinya buruk, mereka akan senang jika mereka bisa mendapatkan 5.000 batu roh kelas rendah. Jika memang demikian, 50.000 batu roh kelas rendah akan membutuhkan waktu 5 tahun untuk terakumulasi. Jika mereka hanya membeli satu batu roh kelas tinggi, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Bagaimanapun, batu roh tingkat tinggi hanya dapat digunakan dengan cara yang paling efisien ketika seseorang menjadi raja bela diri. Tidak bisa langsung menggunakannya setelah mereka membawanya juga merupakan masalah. 60.000, 70.000, 75.000, 80.000. Setelah itu, kerumunan terdiam beberapa saat dan serangkaian penawaran yang tak ada habisnya dimulai lagi. Yang menawar adalah raja bela diri atau penggarap dengan klan atau sekte besar yang mendukung mereka. Juru lelang mengungkapkan ekspresi gembira. Dia awalnya mengira dia hanya bisa mendapatkan 50.000 batu roh kelas rendah untuk item ini. Dia tidak menyangka tawarannya akan meningkat menjadi 80.000. 80.000 terjadi sekali. 80.000 terjadi 2 kali. Adakah yang mau menawar lebih dari 80.000? Jika tidak ada, maka batu roh kelas tinggi ini akan menjadi milik orang-orang di stan 8. Di stan 8 di lantai 2, dua lelaki tua menatap pelelangan dengan ekspresi tenang. Mereka adalah raja bela diri mandiri yang telah menjadi terkenal di kota Sie sejak lama. Namun, ketika tatapan mereka diperiksa dengan cermat, orang akan menemukan bahwa di balik ekspresi tenang mereka, ada aura jahat yang tersembunyi, sangat berbahaya. Jika seseorang di bawah melihatnya, mereka akan dapat mengenalinya. Salah satunya adalah Ge Yuntian dan yang lainnya adalah Ge Yunfei. Keduanya adalah saudara sedarah dan mereka memiliki nama panggilan terkenal di Provinsi Sie. Mereka sering disebut ancaman kembar Sie. Mereka sangat kejam, membunuh orang demi harta mereka adalah hal yang biasa bagi mereka. Ge Yunfei tersenyum dan berkata, "Kakak, sepertinya batu roh kelas tinggi ini akan menjadi milikmu." Ge Yuntian tersenyum dan berkata, "Saya telah terjebak di Raja Bela Diri kelas rendah selama 10 tahun. Dengan batu roh kelas tinggi ini, itu seharusnya cukup untuk mendorongku mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Kita tidak boleh meremehkan perbedaan antara Raja Bela Diri kelas rendah awal dan Raja Bela Diri kelas rendah puncak. Setiap kenaikan kelas setelah Martial Saint akan sangat sulit. Namun, setiap kali mereka naik satu tingkat, akan ada peningkatan kekuatan yang besar. Ini akan lebih terlihat jelas di ranah Martial King. Penggarap dengan bakat yang tidak mencukupi akan terjebak di Raja Bela Diri kelas rendah awal selamanya. Jika bakat seseorang tidak mencukupi, mereka hanya bisa memikirkan metode lain untuk maju. Menggunakan batu roh kelas tinggi adalah salah satu metodenya. Di stan 9, selain stan 8, ada sekelompok murid Istana Roh Malam yang duduk bersama. Salah satu dari mereka berkata, "Kakak seniormu, apakah kamu tidak akan bersaing memperebutkan batu roh kelas tinggi ini?"